Pagi hari ini kita semua bersyukur karena dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa mengucapkan memanjatkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa berkumpul di dalam Zoom meeting. Seperti yang sudah ditunggu-tunggu Bapak Ibu semuanya, hari ini Pak Imam akan memberikan materi di sesi pertama, yaitu materi Never Eat Alone ya Pak Imam ya. Saya persilakan Pak Imam Wahyudi untuk mengisi sesi pertama, yaitu Never Eat Alone. Monggo Pak Imam. Terima kasih Jeng Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susi Suryono sebagai Ketua Tim 37. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat yang berbahagia. Pagi ini saya ingin berbagi tentang satu topik, Never Eat Alone. Awalnya saya beranggapan bahwa buku ini akan berbicara masalah makanan. Dan saya sungguh-sungguh ingin membacanya buku ini ya. Karena saya paling senang ini. Never Eat Alone ini, saya pikir kiat bagaimana kita bisa ikut makan. Gitu. Seperti Pak Budi Pras dulu pernah ngajak makan ini, makan gratis itu rupanya paling enak. Gitu. Tapi ternyata saya keliru. Never Eat Alone ini justru membicarakan tentang jejaring. Bagaimana membangun jejaring, bagaimana dinamika jejaring, bagaimana komunikasi dalam jejaring. Sehingga menurut saya ini pantas disampaikan dalam forum yang terhormat ini. Never Eat Alone ini karya Kate Ferrazzi dan Tal Ras, orang Amerika. Judulnya memang rada aneh-aneh ini. Ada satu buku lagi karya dia yang judulnya Jangan Pernah Bekerja Sendiri. Ini nanti minggu depan akan saya sampaikan. Yang sekarang Never Eat Alone ini juga karya dari Kate Ferrazzi. Bicara tentang jejaring. Saya akan menyampaikan prolognya terlebih dahulu. Ya, mohon izin ibu-bapak sekalian. Dikatakan bahwa dinamika dari sebuah jejaring mirip dengan keinginan untuk menjadi selebritas di Hollywood, yaitu menghilang dan dilupakan. Hal ini merupakan nasib yang jauh lebih buruk daripada kegagalan. Anda harus selalu bergaul dengan orang lain dalam kegiatan apapun. Never Eat Alone atau jangan pernah makan sendirian, baik acara makan pagi maupun makan siang. Terus ada yang bertanya, makan malam gimana? Kalau makan malam juga, kapan kamu pulang ke rumah gitu ya. Tapi sekali-kali boleh ya makan malam. Tapi di sini ditekankan di makan pagi sama makan siang gitu ya. Ini yang menekankan Kate Ferrazzi ini. Kenapa kok makan pagi dan makan siang dalam satu hari? Maknanya adalah ini berarti jika terjadi sesuatu pertemuan yang tidak menyenangkan, Anda masih memiliki 6 pertemuan lagi dalam sepekan. Jadi seminggu kalau makan terus gemuk kita ya, tapi ketika satu hari itu kita gunakan dan ternyata tidak berhasil menjaring komunikasi yang baik, kita masih punya 6 hari lagi dalam sepekan. Dicatat Bu Susi ya, jadi kalau kita ngajak seminggu itu 7 hari, sekali meleset masih ada 6 hari berikutnya gitu. Ingatlah dalam membangun sebuah jejaring, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menghilang. Jadi dalam membangun sebuah jejaring, kita jangan pernah menghilang. Dan saya senang sekali nih di grup jejaringnya Bu Sri ini nggak ada yang menghilang. Cuman kadang-kadang lupa kalau ini hari Selasa gitu. Jadi jagalah agar jadwal sosial dan acara Anda selalu ada. Dan kalau kita lihat di jejaring Ibu Sri Suryono ini, seminggu bukan hanya hari Selasa. Beliau selalu mereka-reka bagaimana menggabungkan kegiatan lain menjadi kegiatan kita. Ini untuk memperkaya pemahaman kita terhadap bisnis ribet. Dan ini menurut saya satu langkah yang positif, yang tentu harus ditindaklanjuti
dengan baik ke depannya. Jadi agar kita selalu berhasil, Anda harus bekerja keras untuk tetap terlihat dan aktif dalam jejaring yang telah Anda bangun. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan manfaat dalam membangun sebuah jaring. Ya, di antaranya adalah bagaimana Anda mengubah seorang kenalan menjadi seorang kawan. Mengubah kenalan menjadi seorang kawan. Kadang-kadang kita juga berpikir, apa bedanya kenalan dan kawan? Gitu ya. Kalau kenalan mungkin ya just kenal saja gitu. Tapi kalau kawan itu sudah beda. Sudah beda, ada satu hal yang didalami di situ. Jadi hubungan sosial kita lebih intens dengan kawan. Kalau kenalannya just say hello ya. Tapi kalau kawan, sekali lagi kita punya kegiatan yang lebih intens, ada dialog yang lebih mendalam di situ. Jadi kawan yang mau berinvestasi untuk kepentingan bersama dalam jejaring. Itulah yang bedanya kenalan dan kawan. Kalau kawan jelas dia mau berinvestasi di dalam jejaring kita. Investasi kan bukan hanya uang ya. Tapi ide atau kreasi-kreasi yang lain ini juga merupakan satu hal yang membuat jejaring kita semakin meningkat. Kemudian ketemu orang sukses. Di jejaring kita ini, orang sukses, hampir kalau kita hitung dari A sampai Z itu semuanya orang sukses semua. Malah ada orang yang sudah mapan bekerja dalam satu perusahaan, hengkang dari perusahaan itu, karena ternyata di bisnis review ini lebih menjanjikan. Kalau nggak salah anaknya Bu Susi itu yang sudah mapan enak gitu, tapi malah hengkang ya, karena ternyata sekali lagi di bisnis review ini lebih menjanjikan. Ya. Saya lihat aja itu pipinya lebih berkembang sedikit. Ini bukan satu tanda-tanda yang menjanjikan. Maaf ya Jeng Sri, jangan marah. Dalam jejaring kita banyak sekali mentor, Walaupun ada juga mentee. Kalau mentee apa ya Bu Sri ya? Kalau mentor itu kan yang mungkin mengajarin kita macam-macam. Nah kalau mentee itu ternyata itu yang kita ajari, murid kita itu mentee kan. Saya juga kaget kok ada mentee itu ternyata murid ya. Ini untuk memahaminya itu. Jadi orang sukses yang dapat mengajari dan menginspirasi kita semua itu ada di grup kita ini. Banyak orang berhasil ya. Dan yang bagus lagi, jejaring kita dihubungkan dengan jejaring yang lain, ya. Sehingga ini juga menambah pemahaman kita tentang bisnis review. Kita kenal sahabat kita yang dari Batam, Pak Kristono ya. Ini juga menurut saya upaya-upaya positif untuk mengkaitkan jejaring kita dengan jejaring yang lain, yang akhirnya itu bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang bisnis ini. Dan satu hal lagi yang perlu kita pahami, membantu diri sendiri itu sebuah kekeliruan katanya. Dalam bukunya Kate Ferrazzi. Membantu diri sendiri sebuah kekeliruan. Ini masih debatable ya, kalau menurut saya kok enggak. Bisa dikatakan iya karena membantu diri sendiri siapa yang tahu, gitu. Siapa yang melihat. Ini suatu kiasan saja menurut saya bahwa membantu orang lain untuk berhasil itu lebih bermanfaat daripada membantu diri sendiri. Karena pada dasarnya membantu diri sendiri itu nggak perlu dilihatin orang gitu. Ya sangat aneh kalau kita nggak bisa membantu diri sendiri, ya itu menurut saya sangat aneh. Tapi ini kelihatannya disampaikan, diucapkan dalam sebuah tulisan oleh Kate Ferrazzi itu sendiri. Lanjut. Tidak ada orang yang bisa menjadi seseorang. Tidak bisa menjadi seseorang dengan begitu saja. Kita menjadi seperti sekarang ini berkat bantuan ribuan orang lain. Setiap orang yang pernah berbuat baik atau memberi dukungan kepada kita, walaupun hanya sepatah kata, telah ikut membentuk karakter kita, pola pikir kita, serta kesuksesan kita.
Kita nggak tahu ya, seorang ngomong sepatah dua belah kata, tapi ternyata itu bermanfaat untuk pengembangan diri kita. Jadi mereka ikut andil ya, sekali lagi ribuan orang itu ikut andil ya untuk keberhasilan kita. Ini membuat kita menjadi ya semakin loyal kepada orang lain, semakin memperhatikan orang lain, karena ternyata orang lain banyak yang membantu kesuksesan kita. Mata uang dalam jejaring, Ibu Bapak sekalian, adalah kemurahan hati. Mata uang dalam jejaring adalah kemurahan hati. Banyak orang yang bertanya, mengapa dikatakan kunci kesuksesan adalah kemurahan hati? Kemurahan hati bisa dikatakan seperti misalnya beasiswa, bantuan keluarga, bantuan orang lain, itu semua adalah kemurahan hati. Bagian sulitnya adalah Anda harus melakukan lebih dari sekedar menerima kemurahan hati. Tak jarang untuk kemurahan hati ini kita harus keluar mencari dan memintanya. Dalam jejaring kita tidak perlu memusingkan siapa yang akan mentraktir siapa. Kalau kita makan siapa yang membayar itu kita nggak pusing gitu. Karena nanti mesti ada yang bayarin kan. Kalau nggak kita dipegang sama yang punya restoran gitu. Tapi pasti ya, setiap kita diundang makan, diajak makan, itu mesti akan ada yang membayari. Gitu. Kita nggak perlu pusing terhadap siapa yang membayar itu. Karena terkadang kita juga dia mengeluarkan kocek untuk membayar, itu masalah yang biasa. Jadi itu merupakan satu kemurahan hati yang tentunya ini harus kita pegang teguh dalam kehidupan di jejaring kita. Kita sangat memahami bahwa dunia bisnis ini penuh dengan kompetisi. Ingat, akan lebih mudah untuk maju apabila semua orang yang ada di jejaring kita berkomitmen untuk saling membantu. Oleh karenanya, bagi para senior leader, ya, sekali lagi bagi para senior leader, luangkanlah waktu keahlian yang Anda miliki untuk membantu komunitas Anda untuk bertumbuh. Termasuk diantaranya membantu komunitasnya terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Jadi membantu komunitasnya terlebih dahulu itu lebih penting ya daripada sebaliknya. Sebaliknya kita dulu. Tapi bagus sekali ini pemikiran Kate Ferrazzi ini di dalam kehidupan, di dalam jejaring. Selanjutnya, di dalam jejaring, kita juga dituntut untuk memiliki keberanian dalam segala situasi. Tentunya keberanian ini bukan asal berani, tetapi keberanian yang bertanggung jawab. Kita harus memahami keberadaan kita dalam jejaring dengan segala objeknya. Oleh karena disarankan harus cari panutan. Kita harus cari panutan di dalam jejaring ini. Panutan kan tidak harus satu. Lebih dari satu bisa dipakai. Jadi secara cari seorang panutan. Kalau kita lihat di jejaring ini banyak sekali yang kita bisa acu, kita bisa jadikan panutan. Mereka yang betul-betul punya integritas, satunya kata dan perbuatan, karakternya bagus, ya. Karena kalau kita bicara masalah karakter, intinya ada 3. Memahami kebenaran, menghendaki kebenaran, dan melaksanakan kebenaran. Itu adalah karakter. Dan itu ada di grup Susi Suryono ini. Karakternya sangat keren, ya. Banyak bisnis yang dibangun sebagai respon atas banyaknya orang yang merasa perlu untuk menjadi pembicara yang baik. Bu Susi juga Bu Leni ya, yang sekarang lagi bersedih hati. Dia pernah cerita, di awal bergabung di bisnis 3B, Bu Leni ini sama sekali tidak ada
kepercayaan diri untuk berbicara. Tapi ketika beliau sudah mulai dan mendengarkan orang berbicara, berkecimpung langsung di dalam bisnis Riwe, cepat sekali ya, dari kemampuan yang istilahnya mungkin tadinya 30% untuk langsung menjadi 80% kemampuan berbicara. Ini Bulani cerita sendiri. Dan kelihatannya saya setuju ya, melalui kegiatan kita di sini, melalui jejaring Susi Suryono ini, kita di sini belajar juga menjadi pembicara yang baik, sekaligus kita juga belajar menjadi pendengar yang baik. Ketika kita mendengarkan orang berbicara, kemudian kita bisa mengambil sari-sari apa yang dibicarakan itu akan menjadi istilahnya menjadi amunisi tersendiri baginya untuk menyampaikan lagi kepada orang lain. Kemudian tentang melibatkan diri, tentunya sebagai bagian dari jejaring, Anda harus melibatkan diri dalam setiap kegiatan. Kita akan merasa lebih nyaman apabila dapat mengerjakan sesuatu yang Anda nikmati bersama orang lain dalam jejaring. Kemudian berikutnya mengenai kenali situasinya. Resep untuk berprestasi adalah rangkaian dari keyakinan diri, ketekunan, dan keberanian. Sebelum Anda berbicara dari sudut pandang dan pengetahuan pribadi, Anda harus tahu di mana Anda berdiri. Ini penting bagi kita semua, kita harus tahu di mana kita berdiri. Siapa kita, di mana kita berdiri. Kemudian, mengkomunikasikan perasaan Anda. Kita mengecilkan pengaruh emosi ketika bersosialisasi sehari-hari dalam jejaring. Kita harus berhati-hati dalam menunjukkan perasaan kita. Tapi ketika kita mulai terbiasa menggunakan kata saya rasa dengan orang lain, maka pertemuan kita akan lebih menjadi dalam dan tulus. Nah, inilah bedanya kalau kita tadi bicara antara orang lain dan kawan di sini. Kalau kita dengan kawan, kita bicaranya sudah mulai tulus. Ya. Tapi kalau hanya sebagai kenalan, ya kita just say hello, halo Jeng Sri, halo Bu Susi. Tapi kalau kita kawan, bisa ngomong Jeng Sri, Mas apa sekarang gitu. Karena sudah lapar ini. Ini makanya Jeng Sri jangan pernah makan sendiri ya, jadi ajak ibunya itu biar tambah kurus. Selanjutnya, bila Anda melihat kembali kehidupan dan karir untuk merangkul orang lain, tentu saja yang Anda inginkan adalah melihat jaringan persahabatan yang dapat dipercaya. Ada beberapa saran untuk memastikan agar Anda tidak pernah menjadi jejaring yang menyebalkan. Next, please. Nah, ini jejaring yang menyebalkan. Ini harus kita hindari. Makanya. Tapi ini perlu kita pahami dan kita ketahui. Jejaring yang menyebalkan itu seperti apa? Nah, ini nanti bisa kita hindarkan. Yang pertama, di dalam jejaring ini kita tidak boleh bermulut manis. Kita bicara enaknya saja, enak ini di sini enak. Oke, dalam sebulan 2 bulan Anda bisa jadi miliarder. Ini bermulut manis gitu. Jadi kalau kita di dalam jejaring yang menyebalkan seperti ini, ya kita mendingan keluar dari jejaring ini. Tapi ini perlu kita pahami bersama. Ternyata ya, di samping jejaring yang bagus seperti yang kita lakukan sekarang ini, kehidupan dalam jejaring tim 37 Susi Suryono, ada juga jejaring yang menyebalkan ternyata. Isinya gosip mulu, gosip. Bu Bandung sekarang sebentar lagi sudah Pegasus. Ya, kita tahu sebentar lagi nanti paling ya sebulan 2 bulan, tapi tidak sekarang. Sekarang tahapannya Bu Bandung kan ada masih di 3 star ya Mbak, atau 4 star. 4 star nggak ada ya, adanya 3 star. Nah, jadi gosip-gosip itu nggak boleh ada di dalam jejaring gitu. Ya. Yang ketiga, kita harus bersikap
transparan, kemudian jangan memperlakukan bawaan Anda dengan buruk ya. Dalam dunia bisnis, hierarki itu bersifat sementara. Ya. Oleh karenanya kita harus saling menghormati, karena suatu saat ada di antara mereka itu yang menjadi pemimpin. Nah, ketika sekarang misalnya di tim 37 Susi Suryono ini, kita lihat ada yang masih 1 star, 2 star, malah ada yang belum dapat star gitu ya. Nah, itu ada yang sudah berbintang 1, tapi belum punya star di kehidupan bisnis ini. Ada juga, ada yang bintangnya 2, tapi di dalam bisnis ini belum ada bintang gitu ya. Itu memang harus kita pahami secara benar, karena memang kita memerlukan satu kerja keras yang terus menerus gitu. Nggak boleh berhenti. Kemudian yang berikutnya tidak disukai, ini nggak boleh ini gitu ya. Tidak disukai orang lain akan menghambat upaya membangun hubungan. Sebaliknya, disukai dapat menjadi kekuatan paling potensial dan konstruktif untuk menyelesaikan urusan. Jadi sekali lagi Ibu Bapak sekalian, ini adalah gambaran kalau kita berada dalam jejaring yang menyebalkan. Dan ini kalau menurut pengamatan saya, selama hampir kurang lebih, kita berjalan mulai November, Bu Suci ya, kalau nggak salah. November, September ini kita melihat nggak ada yang menyebalkan, semuanya menggembirakan dan selalu menggalang kekeluargaan dan kebersamaan. Nah inilah yang harus kita teruskan, Bu. Jadi kondisi seperti inilah yang harus kita tindak lanjuti, harus kita kembangkan, mengarah ke sesuatu hal yang positif ke depannya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, kita akan bicara tentang cold calling. Nah, ini aneh nada, hindari cold calling. Cold calling adalah teknik yang dilakukan oleh distributor atau penjual untuk menghubungi target pelanggan yang sebelumnya tidak menunjukkan minat pada produk yang kita tawarkan. Kalau kita melihat ketika kita mengundang para teman calon klien kita ya dalam acara makan pagi, makan siang, kita perhatikan ada beberapa orang yang kelihatannya ingin bergabung tapi tidak menunjukkan satu antusias terhadap apa yang kita bicarakan, apa yang kita jual. Dan distributor atau ya kita ini penjual ini mencoba mengadakan hubungan langsung, ya, hubungan langsung melalui telepon atau datang ke rumahnya. Nah ini di dalam konteks buku ini ya, yang Never Eat Alone itu katanya cold calling itu hanya untuk orang tolol saja gitu, hanya untuk orang tolol. Saya mau marah ini tadinya, orang tolol, berarti tolol juga kita yang baca ini. Tapi ternyata mereka beralasan, kenapa kok dikatakan orang tolol? Karena kita tahu persis menghubungi orang lain yang belum tentu dia itu senang dengan produk kita, dan nilai penolakannya juga cukup tinggi, tapi itu dipaksakan ya untuk menghubungi calon klien kita. Ya, sekali lagi bahwa nilai penolakannya tinggi sekali, tapi kita mencoba melakukan cold calling ini. Sekali lagi dikatakan hanya untuk orang tolol. Jadi Ibu Bapak sekalian jangan melakukan cold calling. Namun ini Bu, namun apabila Anda berkenalan dengan orang baru merupakan tantangan Anda dan kesempatan, sehingga melakukan cold calling merupakan sebuah keniscayaan, asalkan kita mempersiapkan diri dengan baik. Ini lanjut. Nah, ketika kita harus melakukan cold calling, ya, walaupun tadi dikatakan tolol, gitu ya, ketika harus melakukan cold calling,
Makanya kita harus melakukan riset, gitu ya. Kita harus melakukan riset tentang calon pelanggan ini. Dari riset tersebut dapat kita ketahui seperti apa karakter calon pelanggan, pekerjaannya dan lain-lainnya. Kita bisa meriset perorangan di sini. Mungkin saya riset Pak Hernanto. Pak Hernanto ini dokter pensiunnya sudah cukup lama. Sekarang beliau lagi menekuni herbal. Dan di usia yang hampir 80 masih tetap sehat. Kesukaannya apa ini? Oh, rupanya beliau suka durian gitu ya. Kita datang ke rumahnya bawa durian. Kalau bisa duriannya durian musangking atau montong. Dan kita bisa melakukan riset terhadap perorangan itu. Nah, ketika kita akan melakukan cold calling ini, kita juga harus menyiapkan kalimat-kalimat yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai begitu kita connect dengan beliaunya, isinya mau mulai pembicaraannya aja sulit. Jadi kita harus menyiapkan kalimat pembuka yang menarik. Kita harus berani menulis ya, tulis poin-poin penting yang ingin kita sampaikan. Ini adalah sebetulnya ilmu komunikasi, di dalam pedoman komunikasi Bu Susi sudah ada. Ketika kita akan melakukan komunikasi, kita harus siapkan komunikasi itu dengan baik, tulis poin-poin penting gitu ya. Kemudian kita kalau bicara harus dengan percaya diri dan jangan mudah menyerah. Ini penting bagi kita semua bahwa kiat-kiat kita untuk bertemu dengan orang lain dan belum berkenalan, ya, melakukan cold calling ini betul-betul harus kita lakukan. Jangan lupa melakukan riset dan seterusnya. Dan yang paling akhir itu jangan mudah menyerah. Jadi jangan mudah menyerah. Karena kalau belum apa-apa kita sudah mudah menyerah, ya tentunya kurang bagus untuk bisnis kita sendiri. Selanjutnya tentang dinamika jejaring. Ini tadi sudah saya sampaikan di dalam prolog kita tadi. Saya memang ngambil dari sini. Bahwa dalam dinamika sebuah jejaring ini, kita sekali lagi jangan pernah menghilang. Ya, jangan pernah. Saya salut ya dengan perintisan Bu Susi itu. Selalu ada aja. Keren. Jangan pernah menghilang. Karena menghilang kemudian dilupakan, itu lebih buruk dari kegagalan. Dalam membangun jaringan, jejaring maksud saya, karena mohon maaf Bu, artinya networking itu ternyata jejaring gitu ya. Kalau jaringan lain lagi gitu. Jejaring itu ternyata networking gitu. Jadi di dalam membangun jejaring kita harus banyak bergaul dengan orang lain, kemudian menggugah minat mereka untuk mau bergabung dengan jejaring kita. Ajak makan pagi atau makan siang bersama. Ini yang tadi. Kalau sehari nggak mau, kita masih punya 6 hari berikutnya. Gitu. Jadi Anda juga harus bekerja keras untuk tetap terlihat dan aktif di dalam jejaring Anda. Berikut adalah menjaga jejaring. Jadi hari ini kita berbicara mulai awal sampai terakhir hanya ngomong jejaring. Kalau yang lalu kita ngomong peduli, terus peduli aja, sekarang kita jejaring. Karena saya menganggap bahwa jejaring yang ada di saat sekarang ini harus kita bina, harus kita jaga keberlanjutannya. Ya. Kita jangan pernah putus di tengah jalan jejaring kita. Nah, oleh karenanya menjaga jejaring ini menjadi sangat penting agar jejaring kita langgeng, ya. Jadi bekerja keras merangkul orang lain untuk join di jejaring kita ini juga merupakan upaya, salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas jejaring ini. Karena kalau kita lihat di jejaring kita ini, syukur alhamdulillah, kita beranjak dari multi profesi. Senang sekali ada 2 profesor yang bergabung di sini, Profesor Riyadi dengan Profesor Susi. Saya lebih gampang ngomong Bu Susi karena dulu Bu Susi pernah ngomong ini namanya profesor sama dengan saya Susi.
Jadi saya ingat Susi nggak bakal keliru lagi, gitu. Profesor Susi. Gitu ya. Dokternya banyak juga, ada Dokter Hernanto, Dokter Rudi. Ya. Kalau pebisnis, orang dari mantan birokrat juga banyak gitu. Ada Bu Banun, Bu Neni, dan banyak lagi. Nah ini sebetulnya yang membuat dinamika jejaring kita menjadi hidup. Kita terus berkreasi dan berkreasi untuk memajukan jejaring ini secara bersama. Karena inti di dalam jejaring ini adalah membangun hubungan dan persahabatan. Dan persahabatan yang sudah kita bina ini bukan main ya, sudah ya bagus benar menurut saya. Dan kita juga masih sering melibatkan orang lain ya. Banyak orang lain yang masih malu-malu kucing untuk bergabung dengan kita, tapi ya syukur alhamdulillah ini kelihatannya sudah muncul satu persatu ya. Mudah-mudahan semakin semarak jejaring kita ini. Jadi semakin banyak hubungan yang Anda bangun, semakin banyak pula Anda untuk membangun hubungan baru. Ya. Kita kenal dengan satu orang, kemudian kenalan ini menjadi kawan. Nah, kawan kita yang baru itu punya kenalan yang lain, punya kawan yang lain yang nantinya tentunya kita harapkan mau bergabung di dalam jejaring kita, yang pada intinya kita ingin memperkaya jejaring kita ini dengan sesuatu pemikiran-pemikiran yang kreatif, yang inovatif, yang ke depan mudah-mudahan bisa membuat jejaring kita menjadi jejaring yang unggul. Lanjut, kita akan cara masalah follow up. Saat ini kita hidup dalam dunia digital yang bergerak cepat dan membombardir kita. Kami sosokan membombardir kita dengan berbagai informasi. Otak kita dipaksa terus-menerus untuk menerima semua hal yang kecil. Ya. Nama-nama yang masuk melalui meja kita setiap harinya banyak sekali. Hanya sebagian kecil kita yang melakukan follow up ya, atau menindaklanjuti setelah informasi masuk. Padahal dikatakan bahwa follow up adalah kunci sukses seseorang. Follow up adalah kunci sukses seseorang di setiap bidang. Follow up yang baik akan membuat Anda 95% lebih menonjol dibanding sesama Anda yang tidak melakukan follow up. Jadi menindaklanjuti janji, menindaklanjuti hubungan-hubungan, menindaklanjuti sesuatu ya yang sudah kita bina dengan orang lain, ini adalah sesuatu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Tanpa follow up di bisnis kita, ini nothing. Nggak mungkin lah kita ini bekerja tidak menindaklanjuti apa yang dikehendaki orang lain. Karena follow up buat kita, buat jejaring kita, buat bisnis kita, selaku distributor, follow up berarti jen. Nah, temannya Bu Susi selalu ngomong follow up yen. Kalau saya yen itu yen eling, yen. Tapi ini penting, follow up berarti adalah pundi-pundi. Jangan sampai pundi-pundi ini berubah menjadi pundi, kata Bu Banu nih. Pundi-pundi kan uang, kalau pundi itu mana gitu. Itu yang paling penting, follow up dan follow up. Ya. Jadi kemudian kunci sukses setiap bidang adalah follow up, dan pastikan setiap kenalan Anda, kawan Anda, mengingat Anda. Makanya untuk mengingat Anda kan banyak macam caranya. Ya. Dulu saya pernah cerita di dalam kegiatan pemasaran, orang pintar itu mengatakan, Anda lebih baik tidak pakai celana dalam, tapi tetap membawa kartu nama. Itu pernah ya Bu ya. Jangan lupa kartu nama itu. Ya. Terserah Anda nggak pakai celana dalam nggak salah, tapi kartu nama harus tetap dibawa. Karena supaya ini tanda pengingat ya buat teman kita yang baru, tanda pengingat.
Jadi ada penekanan juga, kenapa Anda harus repot-repot bertemu orang baru jika Anda tidak akan menjadikan mereka bagian dari hidup Anda. Maksudnya di sini tentunya, kenapa Anda cari kenalan yang baru kalau tidak Anda ajak untuk bergabung di jejaring kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Karena inti dari jejaring itu perkawanan, hubungan-hubungan, ini dari jejaring kita. Kemudian jadikan follow up menjadi suatu kebiasaan. Jangan sampai apa yang sudah kita bina, kita lakukan pendekatan-pendekatan, tapi kemudian tidak kita tindak lanjuti, ya. Tentunya ini menjadi hal yang kalau orang Jawa itu bilang muspro, gitu. Apa yang kita campai-campai untuk mencari teman, cari klien, tapi kemudian kita diamkan saja, tidak kita tindak lanjuti. Ini menjadi satu yang menurut saya mubadir kalau tidak kita follow up. Dan lakukan follow up ini secara otomatis. Lakukan follow up ini secara otomatis. Kalau Pak Wayan bilang otomatis itu. Jadi jangan dibiarkan saja apa yang bisa kita lakukan tanpa kita follow up. Kemudian lanjut kita pada merebut hati dan pikiran orang lain. Presentasi PowerPoint yang paling canggih sekalipun tidak bisa menyaingi berkembangnya keakraban dan kepercayaan dalam merebut hati orang lain. Dalam merebut hati orang lain itu tampilan-tampilan yang keren itu percuma. Untuk merebut hati dan pikiran orang lain itu justru akan lebih berkembang dengan keakraban dan kepercayaan di dalam merebut hati. Karena katanya tidak ada kemampuan teknologi apapun yang mampu merubah keakraban dan naluri kita. Tidak ada yang bisa. Dengan komputer macam apapun yang bisa menarik perhatian orang, ya, di dalam hubungan, ya, dalam hubungan jejaring ini nggak ada. Keluasan kita berbicara, kemampuan dan keakraban kita berbicara ini justru menjadi poin penting dalam menggalang kebersamaan. Kemudian agar Anda disukai orang lain, ini kayaknya kita diingatkan kembali pada konsep triple A ya, Mbak ya, triple E. Jadi perhatikan penampilan Anda. Kalau di Riwe ini, setiap leader sudah mendapat pakaian keren kayak Bu Susi itu. Hitam putih gitu, jas hitam, terus ada embel-embelnya apa itu, tanda 3A 6 apa ya? 6 tanduk rusa, Pak Ibu. Nah, itu saya pengen dengar Bu Sri ngomong 6 tanduk rusa. Keren. 6 tanduk rusa ini kan ada ya. Jadi rupanya di sini triple E ini juga disampaikan nih, perhatikan penampilan Anda. Appearance ya. Kita harus penampakan, bukan penampakan ya, penampilan. Kalau kita berpakaian rapi, pakaian rapi kan tidak harus mahal. Pakaian rapi ya dengan pakai hijab yang bagus, dengan pakai ini sudah menarik perhatian orang. Dan karena kita nggak pantas misalnya, walaupun banyak yang suka ya pakai celana jeans, pakai jas itu juga banyak. Tapi itu pas nggak dalam merebut hati dan pikiran orang lain. Kalau saya senang dengan penampilan benar hitam putih itu yang khas Riwe itu bagus sekali. Tapi kalau dalam pertemuan informal kita pakai jas seperti itu ya tentunya diketahui. Apalagi di tempat yang panas gitu. Ya. Tapi ini menjadi hal yang penting bahwa penampilan Anda ini harus betul-betul bisa meyakinkan calon klien kita. Yang berikutnya masalah perilaku. Perilaku ini juga penting. Perilaku kita ini kan berkaitan dengan masalah
integritas juga ya, satunya kata dan perubahan dan perbuatan. Kemudian kita juga harus sopan santun ya, karena ini khas orang Timur ini sopan santun ya, sopan santun. Kemudian kembangkan terus kemampuan Anda, ini masalah ability. Kemampuan kita, pemahaman kita dengan produk kita ini menjadi satu hal yang mutlak. Kita harus betul-betul memahami tentang bisnis, core bisnis kita ini. Tentang kacang merah yang satu itu kita harus betul-betul memahami. Ada 12 ingredients, terus tiap isian itu fungsinya apa, itu harus hafal di luar kepala. Dan saya alhamdulillah sudah betul-betul di luar kepala saya. 12 ingredient itu. Nah ini yang terus harus kita kembangkan juga dalam konteks pemasarannya. Ini juga harus kita pahami betul. Karena banyak orang yang ingin sehat, ya, mengkonsumsi Purcare Placenta, tapi sekaligus mereka juga ingin menikmati ya, kesehatan finansial mereka. Jadi bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan finansial. Oleh karenanya, untuk merebut hati dan pikiran orang lain, kita harus selalu memperhatikan konsep 3A ini, dan kemudian kita harus selalu mengembangkan keakraban dan kepercayaan klien terhadap diri kita. Yang berikut adalah perluas lingkaran jejaring Anda. Cara paling efisien untuk memperbesar dan menyerap seluruh potensi dalam lingkaran pertemanan Anda cukup sederhana. Hubungkan jejaring Anda dengan jejaring orang lain. Kita melihat jejaring tim 37 Susi Suryono ini kelihatannya sudah mengembangkan diri untuk mengkaitkan, menghubungkan dengan jejaring yang di luar jejaring tim Susi Suryono. Ini sebetulnya merupakan satu upaya yang positif ya, untuk memperkaya kita sendiri dalam hal pemahaman kita terhadap produk, juga mendapatkan masukan-masukan dari orang lain yang fokus bersama di dalam bisnis reward. Kita kenal yang dari Batam, ya, teman dari Batam. Dan banyak lagi yang di luar jejaring Bu Susi Suryono yang mereka mau dan rela untuk bergabung dengan kita untuk memperkaya masing-masing. Ini adalah satu upaya positif yang tentunya ini harus meningkatkan kemampuan jejaring kita. Kemudian dalam kolaborasi kita bisa saling mengisi, bisa bertukar informasi. Dalam kolaborasi kita, faktor kepercayaan sangat dominan. Jadi, Ibu Bapak sekalian, bahwa faktor kepercayaan sangat dominan. Sehingga dapat dikatakan dalam berkolaborasi tidak ada dusta di antara kita. Ini kesukaan lagunya Jeng Sering, tidak ada dusta di antara kita. Jadi perluas lingkaran jejaring Anda ini sudah dilakukan oleh Ibu Susi ya. Dengan upaya positifnya selalu menggelar pertemuan, wadah 45 menit saya akan berhenti. Kemudian berikutnya masalah komunikasi dalam jejaring. Kita sangat memahami bahwa 70% waktu melek kita, waktu melek kita ini digunakan untuk melakukan komunikasi. Baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Oleh karenanya, untuk betul-betul dapat memanfaatkan 70% waktu kita melakukan komunikasi itu, kita harus berkata jujur. Bukan jujur kacang hijau, ini jujur betulan. Di dalam komunikasi verbal, kita harus berkata jujur. Karena berkata jujur itu membuahkan rasa hormat. Saya akan hormat kepada Pak Hernanto, Bu Susi, dan semuanya ketika beliau-beliau itu mengatakan sesuatu dengan dasar kejujuran.
Karena jujur sekali lagi akan membuahkan rasa hormat. Kemudian perkataan yang tulus dan sepenuh hati itu akan lebih efektif. Ya. Perkataan yang tulus dan sepenuh hati lebih efektif. Karena perkataan yang tulus biasanya sekali lagi tiada dusta di antara kita. Kemudian di dalam komunikasi verbal ada yang lebih penting lagi, ketimbang kita aktif berbicara, kita juga harus mampu menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik ini terkadang susah. Karena mungkin di benak kita ini udah syarat dengan ilmu, jadi maunya ngomong terus saja, ngomong terus. Tapi padahal orang lain juga perlu berbicara. Jadi, orang lain juga ingin orang mendengarkan apa kata dia gitu ya. Oleh karenanya menjadi pendengar yang baik ini juga merupakan satu keharusan. Kemudian yang penting lagi di dalam komunikasi nonverbal di dalam jejaring, kita harus senyumnya sepenuh hati. Karena ada yang senyumnya nggak sepenuh hati, senyum sedikit terus hilang, itu kan waduh gimana? Nah senyum sepenuh hati kayak Jeng Sri ini. Bu Susi senyum, Pak Hernanto senyum sepenuh hati. Karena ada yang senyum sebentar terus hilang senyumnya, ini menyakitkan benar itu. Jadi ini merupakan komunikasi nonverbal. Kemudian masalah kontak mata ini juga harus kita jaga dengan baik. Karena kalau kita ada teman saya itu ya, kalau ngomong ini nggak mau kontak mata gitu, matanya kemana saja nggak tahu gitu ya. Sehingga ini merupakan satu hal yang kurang baik apabila kita ingin melanggengkan kehidupan di dalam jejaring. Kita bicara harus jaga kontak mata. Dan nah ini jangan lipat tangan lah, jangan lipat tangan, santai aja lah. Karena kalau kita berlipat tangan dalam berkomunikasi, itu ada kesan meremehkan itu. Nganggap orang itu nggak ada artinya. Jadi kalau hanya untuk gaya nggak apa-apa, gini potret nggak masalah. Tapi kalau di dalam konteks komunikasi, jangan berlipat tangan, santai aja lah, tangannya biasa. Jangan garuk-garuk, jangan lipat tangan. Biasa saja. Ibu Bapak sekalian, ini komunikasi dalam jejaring ini merupakan slide terakhir sebetulnya. Tapi yang paling akhir ada satu lagi. Saya selalu suka dengan catatan akhir. Catatan akhir sebetulnya ini sudah disampaikan juga di depan, bahwa dalam membangun sebuah jejaring, Anda harus selalu bergaul dengan orang lain dalam kegiatan apapun. Baik acara makan pagi ataupun makan siang. Kemudian dalam membangun jejaring, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menghilang. Dan kunci nyata mendapatkan keuntungan adalah bekerja sama dengan orang lain. Ya. Di dalam kehidupan jejaring ini kita melihat manfaatnya sungguh-sungguh baik sekali. Ya. Kemudian yang terakhir, hidup adalah bekerja. Bekerja adalah hidup, dan keduanya adalah tentang manusia. Teknologi tidak dapat menggantikan hubungan antar pribadi. Ibu Bapak sekalian, demikian tentang apa itu judulnya tadi? Never Eat Alone, karya Kate Perasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.